Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Maka ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa henti-hentinya kita terus beribadah. Istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dalam kondisi apapun. Baik senang susah tetap beribadah kepada Allah. Baik tua muda tetap beribadah kepada Allah. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit tetap beribadah kepada baik dalam keadaan kaya maupun miskin tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit juga tetap wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqomah dalam beribadah. Jadi bukan hanya ketika sedang lapang beribadah, sakit tidak beribadah. Atau sebaliknya, bukan hanya ketika sedang sakit sempit beribadah, tapi ketika sehat sedang lapang malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita sekalian untuk kita bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan sedikit membahas tentang perkara fikih terkait tentang hukum bagaimana sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Apakah tetap dilaksanakan sholat Jumat atau tidak? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apakah sholat Jumat gugur karena sudah diawali dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya ketika bergabungnya sholat Id di hari Jumat, maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat, ataukah cukup dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, dan hanya cukup sholat zuhur tanpa mendirikan sholat Jumat. Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Karena memang ya, insya Allah pada hari Jumat nanti ya jatuh hari Idul Adha, maka ini menjadi ya problem bagi kaum muslimin, ya. Maka kami berusaha untuk memberikan pencerahan, penjelasan sedikit terkait tentang hal tersebut, ya. Maka di sini ada dua perbedaan, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, tetap wajib
mendirikan sholat Jumat. Ketika hari Idul Adha, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, jatuh pada hari Jumat, maka tetap menjalankan sholat Jumat. Sholat Idnya ya tetap didirikan, sholat Jumat ya tetap wajib didirikan. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat ya Imam Ahmad bin Hambal dalam sebagian riwayat, Imam Syafi'i dan murid-muridnya, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Ya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian dipanggil untuk memenuhi panggilan salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah pergi menuju dzikrillah, peringatan Allah, yaitu salat Jumat. Maka di sini menunjukkan fas'au, fi'il amr, menunjukkan apa? Yaqtadil wujub, menunjukkan kewajiban. Mau dalam hari apapun, maksudnya dalam masa apapun ya, mau Jumat biasa atau Jumat bertepatan dengan hari Idul Adha maupun Idul Fitri, tidak memandang waktu. Gitu. Tidak memandang waktu. Pokoknya setiap hari Jumat tetap mendirikan sholat entah itu Jumat biasa atau itu entah Jumat yang terkumpulnya bersamanya sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka apa? Tetap mendirikan sholat Jumat. Artinya apa? Sholat Jumat tidak digugurkan karena sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang bergabung pada satu hari Jumat. Dalilnya ini, keumuman. Fas'au ila dzikrillah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang mengambil rukhsah, mengambil keringanan dengan tidak mendirikan sholat Jumat. Kenapa? Karena sudah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, jadi memang ada keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang pertama tetap mendirikan sholat Jumat karena dalilnya jelas, Al-Quran tidak memandang Jumat biasa ataupun Jumat yang terkumpul di dalamnya ada sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul. Dalilnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Tapi dari sisi lain Rasulullah SAW memberikan keringanan. Memberikan apa? Keringanan. Dalam berbagai banyak hadis Rasulullah SAW bersabda. Yang pertama, ya, dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sa'ala. Dari sahabat namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat, ya, hal syahadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yaumin wahid? Apakah kalian pernah bersaksi, menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dua hari raya baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Ijtama'a, berkumpul fi yaumin wahid, berkumpul dalam satu hari yaitu hari Jumat. Baik itu Idul Fitri dan sholat Jumat, ya. Jatuh pada hari Jumat. Kan berarti berkumpul Idul Fitri dan sholat Jumat ataupun Idul Adha di hari Jumat. Kan berarti berkumpul antara Idul Adha dan Jumat, sholat Jumat. Maka apa? Qala na'am, ya. Kami pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW dua hari raya dalam satu hari yaitu hari Jumat. Kemudian
Abu Sufyan mengatakan, "Kaifa sana'a?" Bagaimana Rasulullah berbuat? Loh, bagaimana Rasulullah berbuat? Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, ya, sallal 'id tsumma rakhasa fil jum'ah. Maka Rasulullah salat Id tetap jelas, salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tsumma rakhasa fil jum'ah. Namun Rasulullah memberikan keringanan terhadap salat Jumat. Ya, faqala dengan mengatakan, Rasul dengan mengatakan, man syaa an yusalli falyusalli. Barang siapa yang mau salat Jumat, silakan salat Jumat. Ini merupakan keringanan. Dengan bahasa tadi pilihan. Rasulullah memberikan pilihan kepada orang-orang yang sudah menghadiri salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk memilih. Kalau mau sholat Jumat, silakan sholat Jumat. Berarti hadir nanti sholat Jumat. Kalau tidak, berarti nanti sholat zuhur. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah wa Darimi wal Hakim. Ya. Wa qala hadithun sahihul isnad. Ya. Dan hadis ini secara sanadnya sahih. Maka menunjukkan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan, sungguh berkumpul, ya, di hari kalian ini, hari Jumat maksudnya. Sungguh berkumpul di hari kalian ini, hari Jumat, hadza 'idain. 2 hari raya. Maksudnya ketika pas Idul Fitri di hari Jumat, pas Idul Adha di hari Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal Jum'ah. Barang siapa yang dia mencukupkan dengan salat Id, maka apa? Maka baginya mendapatkan keringanan tidak sholat Jumat dengan apa? Sholat zuhur. Diganti sholat zuhur. Tapi Rasul mengatakan, wa inna mujmi'un. Tapi kami, Rasul mengatakan, sesungguhnya kami akan tetap menggabung. Artinya apa? Tetap sholat Id dan tetap sholat Jumat. Itu Nabi, ya. Wa inna mujmi'un. Akan tapi kami tetap mendirikan sholat Jumat. Menggabung antara sholat Id tetap dilaksanakan di awal waktu tadi, ya, dan sholat Jumat tetap dilaksanakan. Tapi Rasulullah ketika di awal sudah memberikan pilihan, man syaa ajza'ahu minal Jum'ah. Barang siapa yang dia tetap ingin, ya, memilih rukhsah keringanan, maka, ya, cukup baginya sholat Id tanpa mendirikan sholat Jumat. Namun sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ijtama'a 'idan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas. Maka berkumpul 2 hari raya pada hari Jumat. Ya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nas, kemudian Rasulullah salat Id, ya, salat Id jelas bersama manusia, bersama para sahabat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berpesan sehabis salat Id, man syaa an ya'tiyal jum'ah falyatiha. Barang siapa yang dia ingin mendatangi salat Jumat, maka datanglah. Ya. Wa man syaa an yatakhallaf falyatakhallaf. Barang siapa yang dia tidak ingin menghadiri salat Jumat, maka silakan tidak menghadiri salat Jumat, tapi mengganti dengan salat zuhur. Ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah wa rawahu Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani, ya, dan yang lainnya, ya. Dan ini hadis hasan, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam
Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan lafaz yang sedikit berbeda. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, innakum qad asabtum khairan, dzikran wa khairan. Sesungguhnya wahai manusia, sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah mendapati khairan wa ajran. Khairan wa ajran. Telah mendapati kebaikan yang banyak, wa ajran dan pahala yang besar. Kenapa? Berkumpulnya dua salat. Salat Id dan salat Jumat. Wa inna mujmi'un, akan tapi sungguhnya kami tetap menggabung. Ya tetap salat Id jelas dan salat Jumat. Kemudian Rasul mengatakan, faman arada an yajma falyajma. Barang siapa yang ingin salat Jumat, silakan salat Jumat, hendaklah salat Jumat. Wa man arada an yarji ila ahli falyarji. Barang siapa yang ingin pulang kembali kepada keluarganya, tidak salat Jumat maksudnya, maka silakanlah pulang kembali ke rumah, ya. Tapi tetap mendirikan salat zuhur. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, qad asabtum khairan wa ajran, sama, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Zakwan bin Abi Shalih, ya. Sesungguhnya kalian telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang banyak. Wa inna mujmi'un, maka sungguhnya kami menggabungkan antara salat Id dan salat Jumat atau mendirikan salat Jumat. Faman ahabba an yajlis falyajlis. Barang siapa yang dia ingin duduk, ya, setelah salat Id, barang siapa yang dia ingin duduk dengan tidak menghadiri salat Jumat, falyajlis. Maka hendaklah dia duduk di rumahnya. Artinya apa? Tidak mendatangi salat Jumat. Wa man ahabba an yajma falyajma. Maka barang siapa yang ingin menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia menghadiri salat Jumat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, dalam Sunan Kubra, ya. Maka dari beberapa hadis ini, karena hadisnya ada beberapa, ya, ada 8 hadis terkait ini, ya, kami hanya membacakan 4, ya. Dari hadis ini para ulama mengambil, ya, beberapa kesimpulan, ya. Dari ini, ya, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya, ya, termasuk dalam Lajnah Ad-Daimah, ya. Mereka para ulama memberikan kesimpulan, beberapa kesimpulan. Yang pertama, man hadara salatal Id fayurakhasu lahu fi adami salatil Jum'ah. Ya, barang siapa yang sudah menghadiri salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, maka dia mendapatkan keringanan. Loh, makmumnya tadi yang sholat, siapa yang sudah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka dia mendapatkan keringanan dari Rasulullah SAW untuk tidak menghadiri sholat Jumat atau tidak mendirikan sholat Jumat. Wa yusalliha dzuhran fi waqti dzuhur. Maka dia tetap sholat zuhur 4 rakaat pada waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Wa in akhadha bil azimah fa shalla ma'an nas al jum'ah fa huwa afdal. Maka barang siapa jika dia yang tadi sudah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tapi dia tetap mengambil azimah. Azimah berarti apa? Tidak mengambil rukhsah. Rukhsahnya tidak diambil. Maka dia sholat Jumat bersama manusia, dan ini lebih utama. Lebih utama, ya, ini lebih utama. Kenapa? Karena tetap mendirikan sholat Id dan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, wa man lam yahdur sholatal Id fala tashmalahu rukhsah walidha fala yasqut anhu wujubul Jum'ah. Maka barang siapa yang tidak sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, barang siapa yang tidak menghadiri atau yang tidak sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, fala tashmaluhu rukhsah, maka dia tidak mendapatkan keringanan. Maka apa? Maka dia tetap mendirikan sholat Jumat. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan, tidak ikut sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka apa? Dia tidak mendapatkan
Karena yang mendapatkan keringanan dari Nabi apa dalam hadis? Yang dia menghadiri sholat id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka orang yang tidak sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, maka dia wajib tetap mendirikan sholat Jumat. Atau mencari masjid yang dimana didirikannya sholat Jumat. Fayajibu alaihi sa'yu ilal masjid li sholatil Jum'ah. Maka dia tetap wajib ya pergi ke masjid di mana masjid tersebut didirikannya sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, yajibu ala imamil masjid. Nah ini berkewajiban, wajib bagi imam masjid. Imam masjid maksudnya imam rawatibnya. Imam yang setiap hari mengimami sholat. Imam masjid. Maka wajib bagi imam masjid tersebut tetap mendirikan sholat Jumat. Nah ini ya. Jadi Rasul itu memberikan pilihan kepada makmum. Ya, bagi makmum yang sudah sholat id, maka dapat keringanan, mau sholat Jumat silakan. Kalau sholat Jumat itu lebih baik. Tapi bagi yang sudah sholat id, ya. Tapi bagi yang belum sholat id, maka apa? Tidak ada keringan, tetap dia sholat Jumat. Tapi kewajiban bagi seorang imam yang dia rutin imam rawatib di dalam masjid, di masjidnya, maka dia tetap mendirikan sholat Jumat. Ya. Kenapa? Liyashhada man syaa syuhudaha wa man lam yashhadal 'id wa man lam yashhad al-'id. Maka agar orang-orang yang sudah sholat id, yang ingin sholat Jumat, bisa sholat Jumat, ataupun orang yang dia tidak menyaksikan tidak sholat id, maka dia tetap bisa mendirikan sholat Jumat berjamaah. Ya, berjamaah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kelima, la yusra' fi hadzal waqt al-adzan illa fil masajidil lati tuqamu fiha salatul Jum'ah. Maka tidak disyariatkan untuk adzan bagi masjid yang meniadakan atau mengambil rukhsah tidak mengambil sholat Jumat. Itu tidak boleh adzan. Ya, sunahnya ini ya. Kalau siapa saja yang masjid nih, misalkan masjid ini tidak mendirikan sholat Jumat, maka tidak ada adzan. Karena adzan memanggil untuk orang sholat. Kalau seandainya adzan semua orang berkumpul, maka apa? Maka tetap mendirikan sholat Jumat. Maka bagi masjid-masjid yang mengambil rukhsah keringanan tidak mendirikan sholat Jumat, karena sebelumnya tadi sudah sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka la yusra' fi hadzal waqt al-adzan. Maka tidak disyaratkan untuk adzan. Kenapa? Karena adzan ini memanggil orang sholat. Kalau seandainya berkumpul orang sholat, maka apa? Wajib untuk sholat Jumat. Maka tidak ada adzan. Ya, khusus pada hari Jumat yang berkumpulnya hari id. Ya. Maka apa? Fala yusra'ul adzan. Ya. Li sholati dzuhri yaumi dzalik. Tidak ada. Ya, tidak disyariatkan. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-qaul bi anna man hadara sholatil id tasqut anhu sholatul jum'ah wa sholatul dzuhri yauma dzalik qaulun ghairu sahih. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau sudah sholat id maka gugur Jumat, ini tidak benar. Gugur berarti kan meniadakan, ini tidak dibenarkan. Tapi yang dibenarkan adalah keringanan. Loh, karena Nabi mengatakan fayurahhasu lahu. Loh, ya. Maka diringankan baginya untuk tidak sholat Jumat. Bukan berarti apa? Semata-mata serta-merta gugur karena sudah sholat id, bukan. Tapi barang siapa yang sudah sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW bagi makmum. Bagi makmum. Keringanan, yang mau sholat Jumat silakan, yang mau ya di rumah tidak sholat Jumat juga silakan. Tapi seorang imam, ya imam masjid tetap mendirikan sholat
Jumat. Untuk apa? Untuk bagi mereka orang yang tidak menghadiri sholat Id bisa sholat atau bagi mereka yang sudah sholat Id tapi ingin tetap sholat Jumat, maka bisa terlaksana sholat Jumat. Maka dari beberapa kesimpulan ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya Rasulullah SAW memberikan keringanan. Ya, maka yang lebih utama ya tadi ya dengan tetap mendirikan sholat Jumat. Tapi ya mungkin tadi sholat Jumatnya atau khutbahnya agak dipersingkat bahkan singkat ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ya orang-orang yang ya mereka panitia yang ngurusi daging dan seterusnya tetap ya bisa menjalankan kewajibannya tanpa terkurangi waktunya dan tetap ya mendirikan sholat Jumat. Artinya untuk mengurusi daging dan seterusnya dapat waktunya, sholat Jumat juga dapat. Maka di sini bagaimana seorang imam ya cerdas dalam berkhutbah, meringkas khutbahnya dan meringkas sholat Jumat sesingkat mungkin agar semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing. Yang urus daging tetap diurusi dagingnya, yang Jumat tetap dilaksanakan. Tapi bagi yang mengambil rukhsah, maka apa? Tidak disyariatkan azan zuhur. Biasa ya. Itu. Salat zuhur kemudian biasa salat zuhur kemudian langsung kembali ya ngurus daging dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.